Haleluya. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Perenungan kita saat ini diambil dari Markus pasal yang ke-7 sampai dengan pasal yang ke-8. Ada beberapa hal yang kita renungkan, saudaraku. Ada dua hal yang kita renungkan. Dan saya memberikan judul yaitu berespon benar di situasi yang tidak benar. Saudaraku, hal yang pertama yang kita renungkan di sini, di mana firman Tuhan mengingatkan, apakah kita di segala sesuatu berespon benar dengan mendahulukan perintah Tuhan. Saudaraku, di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai 23, di situ dinyatakan bagaimana orang Farisi dengan orang Yahudi memiliki adat istiadat dan mereka mengutamakan adat dan istiadat. Perhatikan Tuhan Yesus responnya seperti apa, di mana saat itu terjadi ketika murid-muridnya makan tidak membasuh tangannya, dan itu diprotes oleh orang Farisi dan orang Yahudi, saudaraku. Wow, apa yang terjadi ketika ditanyakan kepada Tuhan Yesus? Kita lihat di dalam ayatnya yang kelima di dalam Markus pasal yang ke-7 ini dikatakan, karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Perhatikan, orang Yahudi dan orang Farisi ini, mereka hidup menurut adat dan istiadat, bukan menurut kebenaran firman Tuhan. Perhatikan, Yesus melihat hati. Itu sebabnya apakah jawab Yesus di dalam ayat yang ke-6? Dikatakan jawabnya kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudaraku, perhatikan, bukan soal adat istiadat tidak baik, tapi bagaimana kita mengutamakan perintah Tuhan, mengutamakan kebenaran daripada adat istiadat. Saudaraku, itu hal yang pertama untuk kita renungkan. Adat istiadat itu baik adanya, tapi janganlah kita mendahulukan apa yang menjadi kebiasaan atau seperti adat istiadat. Tapi marilah kita mendahulukan kebenaran, taat akan perintah Tuhan, saudaraku. Dan yang kedua adalah bagaimana respon kita di situasi yang tidak benar, seperti yang terjadi ketika Tuhan Yesus memberi makan kepada 4.000 orang. Di situ bagaimana respon dari murid-murid Yesus, saudaraku? Dikatakan di dalam Markus 8 ayat yang keempat, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Saudaraku, perhatikan, murid-murid ini, murid-murid Yesus berespon dengan logika. Saudaraku, banyak kita mengutamakan logika ketika di situasi problem masalah yang ada yang tidak benar. Perhatikan, Yesus selalu berespon dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Perhatikan, ketika Yesus dipenuhi dengan hati yang belas kasihan kepada orang banyak, mujizat terjadi. Saudara, makanan berlimpah. Puji Tuhan, saudaraku. Respon yang benar di situasi yang tidak benar, hal ini kita butuhkan seperti Yesus. Yesus berespon dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-8 ini, di ayat 22 sampai 26, bagaimana Yesus berespon dengan hati yang penuh belas kasihan terhadap orang buta di Betsaida, saudara. Dan orang buta itu mengalami kesembuhan karena Yesus berespon dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, bukan dengan logika. Saudara, biarlah dua hal ini boleh membawa kita disadarkan untuk kita selalu mengutamakan perintah Tuhan, selalu mengutamakan, mendahulukan kebenaran. Yang kedua, mari kita berespon dengan hati yang penuh belas kasihan. Puji Tuhan, semoga renungan ini boleh membawa kita semakin hari semakin serupa Kristus dan belajar seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati.